Halo para pelanggan setia Bude Yanti yang hobinya pargoy, pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan diperlihatkan dengan Ayang Sun Er yang pada saat ini telah sampai di Xiao Mansion dan bertemu bersama dengan Zenny, Xiaoqi dan yang lainnya. Setelah perkenalan singkat dengan Zenny dan Xiaoqi, Sun Er pada saat ini memiliki pemikiran di dalam benaknya. Sun Er telah menyadari bahwa istri Xiaoyan sepertinya lebih banyak daripada ini. Lalu memikirkan hal ini Sun Er pun mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Xiaoqi. Pada saat ini Sun Er pun tersenyum dan berkata bahwa saudari Xiaoqi benar-benar telah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Setelah itu Sun Er menoleh ke arah King Mu'er yang pada saat ini sedang berpikir. Sun Er kembali tersenyum dan berkata bahwa saudari King Mu'er benar-benar telah mengikuti suaminya dengan baik. Selanjutnya Sun Er segera berbalik dan tersenyum kepada Zenny dan lanjut berbicara. Sun Er berkata dengan adanya saudari Zenny yang berkoordinasi secara internal dan eksternal, maka tidak heran Xiao Mansion pada saat ini dapat berkembang dengan sangat baik. Semua orang pada saat ini di Xiao Mansion merasa kagum di dalam hati mereka dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Sun Er. Mereka menyadari bahwa Sun Er pada saat ini telah menerima semua orang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Nyonya Sun Er ini benar-benar luar biasa. Lalu dengan kebijaksanaan yang dimilikinya ini Nona Sun Er benar-benar jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Nyonya Kailin. Xiao Yao bahkan pada saat ini lebih senang bahwa Sun Er ini benar-benar tidak berada di bawah kecemburuan. Lalu pada saat ini Xiao Yao hanya memandang ke arah Zenny dan King Mu'er yang pada saat ini merasa sedikit malu. Dirinya pun segera mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya kepada Xiaoyan, bagaimana dengan Kaisar Iblis dan yang lainnya. Mendengar perkataan Xiao Yao ini Sun Er sedikit mengerti yang dimaksud ini adalah Kaisar King Haoran. Sun Er juga telah mendapatkan cerita mengenai King Haoran dari Xiaoyan selama perjalanan. Sun Er menyadari bahwa King Haoran ini sudah dianggap sebagai saudara dari Xiaoyan. Terlebih lagi King Haoran yang merupakan Kaisar Iblis ini adalah kakak tertua dari King Mu'er. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini melihat wajah Sun Er yang sedikit bingung. Dirinya menyadari tampaknya Xiaoyan belum sepenuhnya menceritakan mengenai King Haoran. Lalu akhirnya Xiao Yao segera menghela nafas dan berkata kepada Sun Er, jika King Haoran ini benar-benar sangat membantu klan Xiao, mungkin Sun Er tidak tahu bahwa kebaikan dari King Haoran untuk keluarga Xiao benar-benar seberat gunung. Bahkan sulit untuk mengatakannya pada saat ini dan Xiao Yao akan berbicara menceritakan permasalahan ini perlahan ketika mereka kembali ke dalam. Akhirnya Xiao Yao pun segera melirik kabar semua orang dan memerintahkan semuanya untuk segera masuk ke dalam. Lalu singkat cerita semua orang pada saat ini segera duduk di aula dan berbincang-bincang sambil meminum teh. Sementara itu Sun Er menoleh ke arah Xiaoyan dan ingin melihat bagaimana Xiaoyan memberitahunya tentang Zenny dan King Mu'er. Sementara itu suasana hati Zenny pada saat ini sangat rumit karena kata-kata Sun Er sebelumnya hampir dengan jelas mengatakan, jika Sun Er mengetahui Zenny memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiaoyan, namun Zenny benar-benar tidak bisa dan tidak biasa mengatakan apa-apa tentang hubungan antara dirinya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu Zenny pada saat ini memutuskan untuk membiarkan Xiaoyan menjelaskannya secara pribadi kepada Sun Er. Namun jika Zenny pada saat ini tiba-tiba terdiam seperti ini maka Zenny akan tampak bersalah. Akhirnya Zenny segera menatap ke arah King Mu'er untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dirinya menoleh ke arah Sun Er dan mulai berbicara. Zenny berkata kepada Sun Er izinkan dirinya menceritakan sebuah kisah. Melihat Sun Er yang tersenyum dan mengangguk pada akhirnya Zenny segera memulai ceritanya. Kisah yang diceritakan oleh Zenny ini sebenarnya adalah perjuangan Xiaoyan di benua Dodi. Tentu saja Sun Er telah sedikit mendengar cerita dari Xiaoyan sebelumnya, tetapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan kepada Sun Er tentang semua pengalaman yang tidak berbahaya. Karena apa yang dikatakan oleh Zenny kepada Sun Er pada saat ini hampir merupakan kesulitan yang dihadapi Xiaoyan hingga bahaya hidup dan mati. Zenny juga pada saat ini bercerita mengenai inti di antara Xiaoyan dan King Mu'er yang bertunangan.
Saat itu mereka bahkan tidak berani menikah dan mereka takut kekuatan Xiao Yan akan terungkap ke dunia luar. Mereka benar-benar takut dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan terbunuh lebih cepat. Di sisi lain King Mu'er sedikit tercengang ketika dirinya mendengar cerita dari Zenny, tetapi barulah kemudian dirinya menyadari bahwa faktor-faktor rumit ini tersembunyi di dalam kontrak pernikahannya dengan Xiao Yan. King Mu'er pada saat ini tidak marah dan tidak mengatakan apa-apa. Dirinya menyadari bahwa ini adalah usaha dari Zenny untuk meluluhkan hati Sun Er. Sementara itu di sisi lain hati Sun Er pada saat ini menimbulkan gelombang besar dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa perjalanan Xiao Yan begitu mendebarkan. Sun Er benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar kesulitan untuk hidup. Xiao Yan benar-benar berusaha keras untuk mencapai apa yang dirinya inginkan selama ini, dan dengan kesulitan yang seperti itu Sun Er menyadari bahkan mungkin Xiao Yan tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Dengan pengabdian King Mu'er yang tanpa pamrih kepada Xiao Yan dan persaudaraan antara Kaisar Iblis dan Xiao Yan, maka penderitaan Xiao Mansion dan Xiao Yan pada saat itu benar-benar telah berhasil dilewati. Pada saat yang bersamaan Sun Er juga pada saat ini secara kasar memahami hubungan antara Zenny dan Xiao Yan dari apa yang dikatakan oleh Zenny. Pada saat ini Sun Er memiliki pemikiran yang sama dengan Kailin pada saat itu. Sun Er sangat berharap Xiao Yan dan Zenny pada saat ini dapat menikah. Selain itu alasan dari pemikiran Sun Er ini juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh Kailin. Tetapi Sun Er pada saat ini tidak langsung mengungkapkan pendapatnya tentang King Mu'er di hadapan semua orang. Sun Er pada saat ini segera memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan tenang, apakah Kailin mengetahui hal ini? Mendengar hal ini Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangguk dengan gugup. Sun Er pun menganggukkan kepalanya melihat reaksi dari Xiao Yan dan terus bertanya, apakah yang dilakukan oleh Kailin? Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Sun Er, tetapi Xiao Yan tidak berani menyembunyikan apapun kepada Sun Er pada saat ini. Xiao Yan memandang ke arah Sun Er tanpa daya dan mulai berbicara dengan ragu-ragu. Xiao Yan menghela nafas dan berkata bahwa Kailin menjelaskan dirinya akan menyetujui hal ini jika Sun Er setuju. Mendengar hal ini Sun Er langsung kesal dan menertawakan Kailin yang Sun Er anggap idiot. Siapakah wanita yang bisa menerima hal seperti ini? Apakah mereka benar-benar harus berpura-pura sedikit tidak bahagia? Bersamaan dengan itu Sun Er teringat banyak wanita yang dekat dengan Xiao Yan di benua Doqi. Dengan banyaknya wanita yang menyukai Xiao Yan pada saat itu maka Sun Er benar-benar tidak pernah cemburu kepada Xiao Yan. Sun Er tidak secemburu Kailin dan Sun Er bahkan tidak peduli dengan Kailin. Oleh karena itu apakah Sun Er pada saat ini masih akan bermasalah dengan hal ini? Pada akhirnya Sun Er pun berpura-pura membenci Xiao Yan dengan ketidaksenangan di wajahnya. Setelah itu Sun Er memandang ke arah Xiao Qi sebelum akhirnya menatap ke arah King Mu'er. Sun Er pun segera menegakkan tubuhnya dan tiba-tiba berkata bahwa dirinya pada saat ini sedikit haus. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada akhirnya segera menuangkan teh untuk diberikan kepada Sun Er. Semua orang yang berada di ruangan ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sun Er mau tidak mau melototi ke arah Xiao Yan. Melihat cangkir teh yang dipegang oleh Xiao Yan di hadapannya, Sun Er menolak untuk menerima teh yang pada saat ini disodorkan oleh Xiao Yan. Melihat hal ini Zenny buru-buru bangun dan pergi untuk mengambil cangkir teh yang diberikan oleh Xiao Yan dan meletakkannya di meja. Sementara itu Xiao Yan tidak tahu mengapa Zenny melakukan hal ini. Xiao Yan tidak tahu mengapa Sun Er pada saat ini menolak teh yang dirinya sungguhkan. Sementara itu Zenny segera bertepuk tangan 2 kali dan segera seorang pelayan membawakan beberapa cangkir teh yang baru. Setelah itu Zenny melirik kepada Xiao Qi dan King Mu'er memberikan isyarat. Melihat anggukan ini barulah pada saat itu Xiao Yan menyadari bahwa Sun Er meminta Xiao Qi dan King Mu'er untuk menyajikan teh kepada Sun Er. Hati Xiao Yan tiba-tiba mekar dengan sukacita karena Sun Er pada saat ini benar-benar telah menerima semua ini. Lalu pada akhirnya setelah momen yang bahagia ini semua orang pun berbincang-bincang santai.
Sun Er dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar menikmati masa-masa bersama, begitu juga dengan istri yang lainnya. Sementara itu adegan beralih ke Pil Palace yang pada saat ini benar-benar telah dipukul oleh Xiao Mansion. Semua pejabat senior dari Pil Palace pada saat ini sedang melakukan diskusi di sebuah aula. Lalu Ketua Agung Pil Palace tiba-tiba tertawa di tengah keheningan. Tetapi tawa itu benar-benar sangat dingin dan mengandung aura membunuh yang sangat kuat. Tetua Agung segera berkata bahwa aula utama ini adalah simbol dari aula Pil Palace. Sebelumnya semua orang yang melintas di sini memandang dan menghormati aula ini. Tetapi mulai pada saat ini hingga di masa depan mungkin pandangan mereka akan berubah menjadi sebuah lelucon. Mendengar pernyataan tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala masing-masing. Sementara itu Tertua pertama pada saat ini segera berbicara untuk menghibur Tetua Agung. Dirinya segera berkata agar Tetua Agung pada ini tidak perlu khawatir. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur dari ras monster akan membela Xiao Yan dengan Dodi bintang 9-nya. Tetapi meskipun begitu hal ini bukanlah hal yang terlalu memalukan. Mendengar perkataan ini Tetua Agung hanya bisa terdiam dan merenung. Lalu setelah cukup lama dirinya pun mendesah lemah dan berbalik perlahan sebelum akhirnya tatapan Tetua Agung menyapu seluruh anggota tingkat tinggi Pil Palace dan akhirnya jatuh pada Dan Yan. Seluruh kejadian ini dimulai karena Dan Yan. Meskipun Dan Yan adalah satu-satunya pewaris pada saat ini namun dirinya masih harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Tentu saja Dan Yan juga mengerti apa yang dimaksud ayahnya ketika dirinya memandangnya dengan cara seperti ini. Oleh karena itu Dan Yan buru-buru berlutut dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal tersebut Tetua Agung pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Dan Yan. Sementara itu di sisi lain melihat Dan Yan mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah karena Tetua ketiga tampaknya memiliki niat untuk menghukum Dan Yan. Namun ketika dirinya hendak melangkah maju Tetua pertama pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa Tuan Muda Sulung memang tidak tahu apa-apa kali ini, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Tuan Muda pada saat ini disebut orang yang bodoh dan tidak bersalah. Mengenai hal ini Ketua pertama memohon kepada Ketua Agung Pil Palace untuk menyelamatkan Tuan Muda. Di sisi lain Tetua kedua buru-buru berbicara untuk mendukung perkataan dari Ketua pertama. Dirinya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tetua pertama memang benar. Selain itu jika bukan karena kecelakaan munculnya leluhur ras monster, maka putra tertua akan memberikan kontribusi besar untuk menyingkirkan Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Ketua Agung bisa menghukum Tuan Muda karena kecelakaan seperti ini? Mendengar pertanyaan dua tetua ini Tertua ketiga pun menganggukkan kepalanya. Lalu pada akhirnya dirinya mengampuni Tuan Muda Pil Palace di dalam hatinya. Setelah itu dirinya segera berbicara kepada Tetua Agung bahwa apa yang dikatakan oleh dua tetua itu memang benar. Tetua Agung Pil Palace pada saat ini masih merenung hingga akhirnya dirinya segera menghela bernafas. Dirinya dengan keras segera menegur Dan Yan dan berkata, demi para tetua yang memohon atas nama Dan Yan, maka pada saat ini Tetua Agung tidak akan menghukum Dan Yan. Namun Dan Yan tentunya menyadari bahwa permasalahan ini telah terjadi dan itu dilakukan oleh Dan Yan. Oleh karena itu pada saat ini Dan Yan harus memikirkan tentang bagaimana menebusnya di masa depan. Mendengar hal itu Dan Yan pada saat ini menyeka keringat dingin di telapak tangannya dan menganggukkan kepalanya. Setelah menyelesaikan permasalahan pengakuan Dan Yan Tertua Agung pada akhirnya segera mengendurkan alisnya. Dirinya lanjut bertanya dengan enteng, sudahkah mereka menemukan alasan sebenarnya mengapa leluhur ras monster maju ke depan untuk membela Xiao Yan? Pada saat ini Tetua Agung benar-benar tidak percaya jika Xiao Yan dan leluhur dari ras monster benar-benar memiliki hubungan. Mendengar hal ini semua pejabat tingkat tinggi pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka telah mencoba yang terbaik tetapi mereka hanya menemukan dua hal yang dapat dikatakan diketahui semua orang pada saat ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan gadis suci dari ras monster yang ditemukan oleh Xiao Yan untuk ras monster. Sementara itu yang lainnya adalah bahwa Xiao Yan telah menyempurnakan pil untuk leluhur ras monster.
tampaknya Xiao Yan pada saat sebelumnya telah menyempurnakan sebuah pil peremajaan dan diberikan kepada leluhur ras monster. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung pada saat ini merasa sedikit kesal di hatinya karena mereka hanya mengetahui dua alasan ini. Dirinya pun segera mengangkat alisnya dan terus bertanya, bagaimana menurut mereka mengenai alasan ini? Pada akhirnya mereka segera merumuskan mengenai permasalahan ini dan merancang untuk menghabisi Xiao Yan. Setelah cukup lama berdiskusi pada akhirnya telah dibuat sebuah keputusan. Mereka pada saat ini akan menghabisi Xiao Yan. Ketika Xiao Yan bepergian keluar, mereka akan memerintahkan mata-mata dari Pil Palace yang berada di setiap pelosok untuk mengetahui keberadaan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan keluar maka pada saat itu Dan Yan akan memimpin banyak orang untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu Tetua Agung pada saat ini memutuskan untuk mengajak Ketua Wu yang merupakan seorang Dou di tahap awal bintang 8. Pada akhirnya perumusan tentang hal ini benar-benar telah diperhitungkan dengan baik. Sementara itu adegan berpindah ke lokasi keluarga Warcraft yang misterius. Pada saat ini Chaos Immortality menerima pesan yang menyebutkan bahwa Xiao Yan pada saat ini telah aman. Chaos Immortality akhirnya meredakan ekspresi gugupnya dan memberikan pesan ini kepada Chaos Overlord dan Huokai Huang. Pada akhirnya mereka semua menghela nafas lega mengetahui keadaan Xiao Yan yang baik-baik saja. Setelah menerima permintaan bantuan dari Zen Ni mereka benar-benar merasa cemas dan khawatir. Karena jarak yang terlalu jauh mereka benar-benar tidak bisa berangkat menuju ke Pil Palace. Sekarang mereka telah menerima berita keselamatan dari Xiao Yan, oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak gembira. Lalu adegan kembali berpindah ke sebuah aula di kediaman klan Yao. Yao Aotian pada saat ini sedang berdiskusi dengan para ketua. Dirinya menerima Xiao Yan sebagai muridnya adalah keputusan paling tepat yang pernah dirinya buat selama hidupnya. Dirinya pun tertawa terbahak-bahak sambil meminum anggur bersama dengan para tetua lainnya. Klan Yao tentu saja memiliki dendam terhadap Pil Palace sebagai rival abadinya. Meskipun pada saat ini mereka belum bisa menghancurkan Pil Palace, akan tetapi dengan reputasi Pil Palace yang perlahan meredup mereka benar-benar sangat senang. Klan Yao bahkan pada saat ini samar-samar melihat adanya harapan revitalisasi klan Yao dari Xiao Yan. Sementara itu di markas besar aliansi bisnis pada saat ini Zhen Bufan sedang duduk di sebuah ruangan. Matanya yang tertutup pada saat ini tiba-tiba terbuka dan dirinya segera bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya berkata kekuatan Xiao Yan pada saat ini berada pada periode tahap menengah bintang 7 Dodi. Selain itu Xiao Yan memiliki sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 1000 bintang 5 Dodi. Xiao Yan benar-benar orang yang sangat tersembunyi dan tidak bisa ditebak. Selain itu Xiao Yan bahkan bisa mendatangkan leluhur dari ras monster yang merupakan seorang bintang 9 Dodi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan Pil Palace kehilangan wajah dan Pil Palace tentu saja akan memiliki dendam kepada Xiao Yan. Setelah kejadian ini Pil Palace dan Xiao Mansion pasti benar-benar akan bermusuhan. Jika begitu permasalahannya akankah Xiao Yan pada saat ini bersedia untuk memberikan resep yang lebih berkualitas untuk menyerang Pil Palace? Memikirkan hal ini wajah Zhen Bufan pun pada saat ini tiba-tiba menjadi cerah. Zhen Bufan pun lanjut bergumam di dalam hal ini aliansi bisnis akan menjadi penerima manfaat terbesar. Lalu adegan kembali beralih ke sisi lain di mana Kaisar Iblis King Haoran pada saat ini sedang berdiskusi di sebuah aula. Pada saat ini dirinya bersama dengan tetua keempat menceritakan mengenai Xiao Yan di Pil Palace kepada semuanya. Setelah berdiskusi mereka menyadari tentu saja Pil Palace akan mengupayakan berbagai macam cara untuk membunuh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus membuat spekulasi atas hal apa yang akan terjadi. Mereka pada saat ini benar-benar harus mengantisipasi pergerakan dari Pil Palace. Di tengah-tengah perbincangan ini tiba-tiba seorang lelaki tua berbaju merah segera bergegas ke aula dan menyerahkan undangan kepada King Haoran. King Haoran pun melihat kartu undangan berlapis emas di tangannya dan bergumam bahwa ini adalah undangan dari Zhen Bufan. King Haoran pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tersenyum dan bergumam bahwa ini mulai menarik. Kemudian adegan berpindah ke Zhen Zongfu yang merupakan kaisar dari umat manusia.
pada saat ini dirinya telah mengetahui informasi mengenai Xiao Yan, baik kekuatannya dan tim yang telah dibentuk oleh Xiao Yan. Selain itu dirinya benar-benar tidak menyangka leluhur dari ras monster akan maju sendiri. Tampaknya pada saat ini klan Xiao benar-benar telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Zhen Zongfu pada saat ini menyadari bahwa dirinya benar-benar keliru dengan penilaiannya terhadap klan Xiao. Dirinya pun memantapkan dirinya bahwa pada saat ini dirinya akan mendukung klan Xiao sepenuhnya. Di tengah-tengah pemikirannya ini sebuah undangan pada saat ini segera diserahkan kepada Zhen Zongfu. Melihat undangan ini alis dari Zhen Zongfu pun seketika berangsur-angsur terangkat. Sementara itu di sisi lain di wilayah klan monster, King Lin pada saat ini sedang menemui leluhur dari ras monster. King Lin sangat senang dengan kehadiran dari leluhur ras monster yang pada saat sebelumnya telah membantu Xiao Yan. Tetapi pada saat ini dirinya masih bertanya-tanya, mengapa leluhur ras monster mau repot-repot turun tangan. Di tengah-tengah pemikiran ini leluhur ras monster pada saat ini segera mulai berbicara kepada King Lin. Leluhur ras monster bertanya apakah King Lin tahu mengapa dirinya memanggil King Lin ke sini. King Lin pun mengangguk dan berkata bahwa King Lin memahami kekhawatiran dari leluhur ras monster atas orang suci dari ras monster. Selain itu King Lin juga pada saat ini sekaligus ingin mengucapkan terima kasih atas tindakan dari leluhur ras monster. Mendengar hal itu leluhur dari ras monster segera berkata bahwa King Lin tidak perlu berterima kasih kepadanya. Dirinya datang membantu Xiao Yan sesungguhnya bukan karena King Lin. Mendengar hal itu mata King Lin pun seketika terbuka lebar dan bertanya, apakah itu memang bukan karena King Lin? Leluhur ras monster pun segera berkata dengan enteng tentu saja dirinya juga mengkhawatirkan orang suci dari ras monster. Tetapi pada saat sebelumnya dirinya benar-benar datang ke sana karena dirinya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Mendengar hal itu King Lin segera bertanya dengan tidak percaya, apakah leluhur memiliki hubungan dengan Xiao Yan? Leluhur ras monster pun seketika mengangguk sedikit dan King Lin tiba-tiba merasakan kegembiraan. Namun leluhur ras monster pada saat ini segera berkata, meskipun dirinya memiliki beberapa koneksi dengan Xiao Yan, namun dirinya hanya bisa membantu Xiao Yan untuk pertama dan terakhir, dirinya tidak akan dapat membantu Xiao Yan di masa depan dan semuanya benar-benar tergantung kepada Xiao Yan. Kegembiraan di hati King Lin pun seketika tenggelam setelah mendengar perkataan tersebut. Sementara itu leluhur ras monster pada saat ini lanjut mulai berbicara kepada King Lin. Dirinya berkata bahwa King Lin seharusnya berasal dari benua yang sama dengan Xiao Yan. King Lin yang baru saja perasaannya tenggelam pada saat ini tiba-tiba terkejut, tanpa sadar dirinya pun segera bertanya bagaimana leluhur mengetahui hal itu. Menanggapi hal tersebut leluhur ras monster pada saat ini hanya tersenyum. Menghadapi senyum ini King Lin sangat terganggu dan pikirannya berputar dengan cepat. King Lin mencoba mencari tahu apa maksud dari senyuman leluhurnya. Pada akhirnya King Lin menyadari bahwa leluhurnya ingin mendengar cerita mengenai King Lin di benua Doqi hingga ke benua Dodi. Namun King Lin pada saat ini merasa ragu, apakah dirinya harus mengakuinya dan menceritakan semuanya kepada leluhurnya. King Lin merasa tidak berdaya di dalam hatinya terutama jika dirinya membongkar bahwa kesuciannya telah dirampok oleh Xiao Yan. King Lin berpikir apakah itu sebuah kesalahan dan dirinya akan mendapatkan hukuman yang akan ditanggung. Namun pada akhirnya King Lin mulai menjadi tenang dan memutuskan untuk menceritakan semuanya. Leluhur ras monster pun mendengarkan semua cerita King Lin dengan tenang hingga selesai. Setelah mendengarkan pengakuan King Lin untuk waktu yang lama, dirinya akhirnya segera menatap ke arah langit dan bergumam, apakah ini adalah takdir bagi mereka berdua? Leluhur ras monster pun segera menarik pandangannya dan dirinya tersenyum ke arah King Lin. Setelah itu dirinya memerintahkan King Lin untuk kembali dan mengirimi Xiao Yan surat agar dirinya bisa datang ke sini untuk menemui leluhur. Mendengar hal itu King Lin pun memuncat karena kaget dan berpikir bahwa leluhurnya tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi. Leluhur ras monster tentu menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh King Lin dan dirinya pada saat ini tersenyum. Dirinya segera berkata agar King Lin jangan khawatir karena dirinya tidak akan mempermalukan Xiao Yan. Dirinya hanya ingin mengobrol beberapa hal dengan Xiao Yan.
Mendengar hal itu King Lin pun tersenyum tetapi masih ada kekhawatiran di dalam hatinya. Namun pada akhirnya King Lin pun segera pergi meninggalkan leluhur dari ras monster. Sementara itu tidak jauh dari sana Kaisar Monster pada saat ini sedang berdiskusi dengan para tertua. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur mereka benar-benar akan datang sendiri untuk membela Xiao Yan. Meskipun leluhur dari ras monster mengetahui bahwa Xiao Yan telah memberikan pil peremajaan kepada leluhur mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa leluhur mereka benar-benar akan menyempatkan waktu untuk datang. Kaisar Monster pada saat ini berpikir tampaknya ada hubungan lain di antara Xiao Yan dengan leluhur mereka, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak mengetahui alasannya. Kaisar Monster pun menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang biasa. Di tengah-tengah diskusi ini sebuah pemberitahuan dari luar aula segera terdengar. Seorang pembawa pesan segera berkata bahwa aliansi bisnis mengirim seseorang untuk memberikan kartu undangan. Kaisar Monster pun segera menerima undangan dan mulai membukanya. Setelah melihat undangan tersebut sudut mulutnya meringkuk menjadi sebuah senyuman yang penuh arti. Lalu adegan pun kembali ke yang punya hajat di Xiao Mansion yang pada saat ini sedang berduaan dengan Sun Er. Dalam beberapa hari terakhir semua pejabat tinggi di Xiao Mansion benar-benar sibuk dengan urusan masing-masing. Selain itu beberapa hari terakhir Xiao Mansion benar-benar tidak berhenti kedatangan tamu sekelompok pasukan telah datang berkunjung baik dengan yang jumlahnya besar dan yang tidak pernah terdengar. Tujuan dari para pasukan ini adalah untuk mengucapkan selamat dan mengungkapkan kekagumannya kepada Xiao Mansion. Setelah akhirnya menunggu pertemuan berakhir semua orang segera berkumpul di aula. Semua orang pada saat ini berbincang-bincang santai melepas lelah setelah banyaknya kunjungan yang mereka tangani. Mereka juga pada saat ini berbincang-bincang mengenai Pil Palace dan tindakan yang akan dilakukan oleh Pil Palace di masa depan. Semua orang menyadari bahwa pada saat ini mereka benar-benar harus berhati-hati dan menyiapkan sebuah strategi. Selain itu mereka juga pada saat ini harus meningkatkan kekuatan tempur dari tim utama Xiao Mansion. Namun untuk menjadi orang yang benar-benar kuat Xiao Yan dan semua anggota tim inti tidak hanya bisa tinggal di Xiao Mansion untuk berlatih, mereka juga harus berlatih di luar untuk mempertajam kemampuan. Lalu adegan beralih di tenggara benua Dou di sekitar 50.000 km jauhnya dari kota Juxi. Saat ini terlihat sebuah puncak gunung yang terisolasi yang menuju ke awan yang tingginya tidak diketahui. Gunung ini benar-benar gunung yang memiliki puncak salju mutlak. Kemudian pegunungan yang sangat indah dan tinggi ini ternyata adalah wilayah dari aliansi bisnis. Pada saat ini Zhen Bufan mengundang Kaisar Manusia, Kaisar Monster dan Kaisar Iblis untuk mencicipi teh di sini. Pada saat ini sesosok segera datang bersama angin dan sosok ini mengenakan jubah putih dengan sulaman naga emas di dadanya. Sosok yang baru datang ini adalah Kaisar Manusia bernama Zhen Zongfu. Sementara itu tidak jauh di sana sosok Zhen Bufan pada saat ini telah duduk di atas meja batu di depan pondok jerami. Kedua kakak beradik ini akhirnya saling tersenyum dan menyapa. Mereka pun berbincang-bincang santai sebelum akhirnya dua sosok pada saat ini segera melayang ke arah mereka. Dua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kaisar Iblis dan Kaisar Monster. Keduanya pun seketika mendarat bertemu dengan Zhen Zongfu dan Zhen Bufan. Mereka pun saling menangkupkan tangan dan menyapa satu sama lain. Setelah itu mereka segera duduk menyesap teh dan mulai berbincang-bincang santai di warung kebanggaan kita semuanya yakni Bude Yanti tercinta.